Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, harus yang baik, sehat semua ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, lebih baiknya, lebih barokahnya kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin oleh Rian. Terima kasih Rian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kalian pinter, ini sembunyiin temannya yang tidak masuk. Kenapa? Kenapa temannya tidak masuk? Tidur. Yun, ada yang bolos. Mungkin karena jam terakhir ya, makanya ada yang bolos. Tapi alhamdulillah masih ada yang bertahan. Minimal ada 2 kelompok di sini. Kegiatan kita hari ini, masalah apa Jun? Masalah apa kegiatan kita hari ini? Pengolahan pupuk kandang. Pengolahan pupuk kandang ya. Terus, nah, ada yang ingat berapa jenis-jenis pupuk, jenis limbah? 2. Apa limbah apa saja? Limbah padat dan limbah cair. Ya, limbah padat dan limbah cair. Nah, karena sudah masih ingat jenis-jenis limbah padat, Ibu akan tampilkan ini video biar kalian bisa amati apa isinya dalam video ini. Khususnya ternak sapi merupakan bahan buangan dari kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu sumber masalah dalam kehidupan manusia sebagai penyebab menurunnya mutu lingkungan melalui pencemaran lingkungan. Untuk itu, sudah selayaknya adanya usaha pengolahan limbah peternakan menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan manusia dan bersifat ramah lingkungan. Pada tahun 2013, populasi sapi di Nusa Tenggara Barat mencapai lebih dari 1 juta ekor. Akhirnya bisa masuk. Pada proses dan limbah cair atau kuring yang Pak Yusrin, berapa kali tadi saya mau masuk Pak Yusrin, kompos, tapi tidak bisa masuk. Atau busur. Selamat Pak, sudah selesai. Cara pembahasan tersebut mudah. A. Pencampuran kacang sapi dengan air bersih sebanyak 1:1 dan diaduk rata pada kuah inlet. B. Fermentasi oleh bakteri metan di dalam daging untuk pertama kali pengisian selama 7 hari. C. Pengisian register setiap hari dengan proses sapi segar. Tidak kedengaran. Dapat menyalakan kompor untuk ada mamalia. Saya tidak dengar ada Pak. Mamalia. Ada mamalian. Ada mamalian. Ibu Barlian. Mamalian. Pak, ada apa? Is, kemana? Penambahan unsur harmonis B. Setelah tercampur rata, kemudian ditutup dengan plastik kental untuk proses fermentasi selama 5 hari. E.
pengemasan dalam satu dan satu. Use misal A. Limbah biogas dari kolam outlet diambil, kemudian dipisahkan antara padat dengan limbah cair dengan cara penyaringan. B. Biosfum cair dilakukan aerasi dengan mengalirkan secara berputar untuk menghilangkan bau. C. Penambahan herbal, kunyit, jahe, temulawak, tembiun, lengkuas, bebek tebu, bekatul, sereh, dan botol wali. D. Fermentasi dan penambahan bakteri fotosintesis, Lactobacillus sp atau bakteri asam laktat, Streptococcus sp, Calcium, dan Actinobacter selama 3-5 hari. E. Pengemasan dalam kemasan botol plastik. Pengolahan kita peternakan perlu dijalankan karena dapat menghasilkan biogas yang menjadi salah satu bioenergi dan biosetelada. Pengolahan limbah peternakan menjadi biogas ini dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak, mengurangi kerusakan lingkungan, dan menjadikan peluang usaha pembuatan pupuk organik bagi peternak. Oke. Nah, itu sedikit gambaran tentang limbah ternak ruminansia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Jadinya siswa di sini akan mampu menjelaskan macam-macam limbah. Yang kedua, mampu menjelaskan penanganan limbah padat ruminansia perah. Ketiga, mampu menjelaskan karakteristik limbah padat ruminansia. Keempat, mengidentifikasi cara mengolah limbah padat ruminansia perah. Dan kelima, menyusun jadwal pelaksanaan dan menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan limbah. Nah, itu yang akan dicapai oleh siswa dengan menggunakan PJBL. PJBL itu Project Based Learning. Nah, karena sudah melihat video, Ibu akan bagikan nomor kerja LKPD. Nah, itu kalian kerjakan. Di sini saya akan bagikan kelompok sebelumnya. Yang kelompok 1, Rizky Maulana, Bayu Saputra, Junaidi Rahmat. Kelompok 2, Desi Komalasari, Manisa, Mimatul, Nelly, Samarian ya. Berlima, ada apa-apa ya, berlima ya. Ini saya bagikan minimal 2 LKPD ini, silahkan kalian isi samaan, nanti Ibu kasih materi penguatnya, kalian pelajari. Silahkan isi. Ini ada materinya. Itu ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Ini untuk di sini. Paham, Rian? Tadi itu udah nonton videonya ya. Terus silahkan dicari permasalahan apa yang timbul pada limbah. Ini nasibnya kalau tidak diolah, apa yang terjadi. Ya, kalian bayangkan misalnya kalian dapat kandang, tapi di kandang itu ternyata limbahnya tidak diapa-apakan, hanya dikumpulkan, ditumpuk begitu aja. Nah, apa yang akan kita dapatkan? Permasalahan apa yang kita dapatkan? Di situ. Orang, kalau bisa 2 orang yang kerja biar tidak non.
Permasalahan-permasalahan apa yang ada. Tadi itu kan ada sempat disebut pas di video itu permasalahan yang ditimbulkan pas ketika limbah tidak diolah. Efeknya apa untuk lingkungan sekitar. Nah, boleh memori. Ada yang dibingungkan? Silakan dibaca.
Kamu permasalahan. Bisa lebih dari satu permasalahan. Ya nggak apa-apa sih kelompok. Setidaknya saya bagikan dua biar sama kalian punya kesibukan. Gitu. Jangan yang satu nulis, satu baca, yang lain nggak ikut kerja. Itu maksudnya. Nggak apa-apa, beda, tapi kan sama juga tujuannya nanti. Halo? Gimana ini? Sudah? Ya, kasih. Kesimpulan dari caranya apa? Boleh dicari di HP kalau memang ada kuotanya. Yun, silakan dicari di HP sebagai bantuan penguat materinya boleh. Udah untuk kelompok 2 belum ini tunggu dulu selesai kelompok 2. Siapa tahu ada ini lagi yang perlu ditambah-tambah lagi. Siapa tahu ada tambahan lagi. Silahkan ditambah. Sudah standar. Makin banyak makin bagus. Dan masalah-masalahnya apa? Mengibatkan virus, debu, apa debu? Kalau debu itu mengakibatkan debu itu. Ya, debu yang tidak sehat. Ya. Mengakibatkan debu yang tidak sehat. Berdebu lebih apa sehat? Kan dari ke mata, kan kita menghilangkan Yang tidak sehat. Mengakibatkan mata rabun dan mata rabun. mata tidak sehat, penciuman juga terganggu kan gitu. Bagaimana perasaan kalian sudah kalau berada di sekitar kandang tapi keraknya tidak diolah? Nah itu udah permasalahannya. Nah solusinya apa? Karena ada di video tadi itu apa? Bagaimana caranya biar tidak menimbulkan masalah-masalah itu apa solusinya? Baca anunya juga penguat materinya, kita tahu ada solusinya. Ya. Sama isinya? Namun kan satu kelompok gitu.
Astagfirullah. Astagfirullah. Bergerak. Siapa yang bertugas untuk mempresentasikan dapat. Gak usah sering jadi. Ya. Jamnya? Pinjam Pak. Enggak apa-apa banyak gitu. Enggak apa-apa, justru itu makin banyak masalah yang timbul kan. Ini baca ini itu. Iya, itu gunanya kan ada ini edukasi. Saya minta presentasi kamu nggak akan baca. Enggak apa-apa. Ya, nanti saya baca aja. Saya yang baca. Sudah? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1, siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikan? Tepuk tangan untuk Junaidi biar dia semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan Cindy, sekolahnya tidak lama cepat saya bergerak. Menyebabkan lingkungan menjadi kotor, akibat kotoran api, menimbulkan harga. Kedua, penyakit lingkungan apa? Yaitu dengan motor kerja, yaitu korban yang memiliki daerah. Kedua, penyakit infeksius yang timbul pada tanah secara bakteri, yang penyakit seperti virus, bakteri, parabola, dan penyakit terdapat di luar ya, penyakit koron pada manusia, penyakit yang dapat disebabkan oleh manusia makan yang kotor, sifat makanan tersebut tinggal di dalam suka hidup di tempat-tempat yang kotor, di tempat berternakan. Jadi ya, menjadikan pencemaran tanah ini terima pada bila tidak dikelola dengan baik dan dibuang tentu saja akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan di lembang mikroorganisme tanah dan berada di lingkungan bencana termasuk dalam yang dalam kehidupan. Kenapa ini dan yang tidak dikelola menjadi mata buat dalam kurangnya dan akhirnya terjadi separah. Jangan air sungai pada dari penjaga peternakan untuk mungkin dalam hari akan menghasilkan malu ini dan menghasilkan pupuk kandang. Ini berbentuk cairan mengandung untuk pencemaran masukkan ke dalam tani yang dan dapat mencemari air dan dihasilkan air ini bila air ini karena pencemaran maka dapat menyebabkan dan mengganggu berikan air dan akan makan bagaimana jujur untuk mengganggu perjalanan limbah dari kegiatan yang mempunyai dan tidak ditolak dapat menimbulkan gangguan pada pandangan besar yang akhirnya akan rumah apa mulai sebab bersama dari ternak adalah mengelola senang atau saja seperti IMD dan sisa Satu. Kemudian Semua. mengolah menjadi dekat atau organik. Kedua, menghentikan adanya kesimpangan ternak yang menjadi steril. Sebulan dan lebih baik melakukan kerja kedua, ini kesempatan yang baik karena ditampung pada tempat untuk mengurangi pencemaran. Tempat teman-teman harus kita bahkan tidak perlu atau ada kebocoran. Limbah lain seperti plastik, limbah pada tempat yang berbeda. Mereka kondisi juga harus menjadi pengolahan dijaga agar kita yang berbeda yang bekal.
lainnya diletakkan pada meningkatkan lingkungan air. Yang keempat, perlimpah peternakan. Secara umum limpahan diartikan sebagai suatu kondisi yang dapatkan pembuatan barang tidak benar dan harus dibuang. Dapat diartikan sebagai hasil dari kegiatan. Karena di Indonesia menghasilkan hasil yang terus dan politik. Selain itu, produksi peternak juga menghasilkan hasil sekitar baik produk berupa bulu dan rambut, gula, darah, keluaran pencernaan dan pengganti lainnya. Produksi peternak juga menghasilkan limbah seperti pasir, urin, dan pakan, kecil atau pemakan pakan, pembuatan normal, serta penggunaan mati. Ya. Dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dan jelas sekali ya, adanya permasalahan-permasalahannya, kemudian solusinya sampai kesimpulannya dapat diselesaikan. Oke, Bapak dua, silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dicoba permasalahannya proses pemakaran sapi di kota dapat menjadi dari berbahaya karena keturunan sapi sendiri mengandung ya atau tidak dan sehingga dapat memberikan hari saya dalam aroma yang tidak kita buat juga dan pengolahan lainnya akan dapat dilakukan. Contohnya, inovasi dengan menambahkan bahan organik SB35 atau bau ternak untuk itu menghilangkan kotoran dan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya lebih baik mengolah kotoran sapi yang dijadikan menjadi sesuatu yang benar dengan lain. Selain mengurangi dampak negatif akibat perubahan atau sebab inovasi ini juga dapat membantu kesehatan melakukan pengolahan limbah yang secara baik aman dan berkelanjutan. Caranya baiknya karena melaksanakan di tempat yang jauh dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ternyata berbeda-beda ya hasilnya, permasalahannya. Ini menurut pendapat kalian, jadinya permasalahan itu sangat berbahaya sekali ya untuk limbah kalau tidak diolah, mengganggu kesehatan terutama baik pernapasan tadi dijelaskan sama kelompok 1. Yang kedua pembakaran kalau kotoran ternak dibakar itu ada zat kimianya yang sangat berbahaya untuk manusia. Nah, sampai ketemu solusinya yaitu pembuatan biogas, yang kedua pembuatan pupuk kandang ya. Satu yang belum disebutkan, kira-kira limbah maksudnya kotoran ternak itu bisa tidak dijadikan pakan lagi? Bisa menjadikan pakan. Itu yang belum ketemu. Makanya Ibu kasih itu ada materi, silakan dibaca. Berarti kalian tidak membaca sampai selesai ya. Sebenarnya salah satunya adalah bisa dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak. Nah, selanjutnya karena sudah dibaca permasalahan, solusi sampai kesimpulan dan saran,
tugas kita sekarang itu karena melakukan pengolahan limbah ya, pengolahan limbah ternak, yaitu tadi itu kita harus membuat jadwal. Pertemuan selanjutnya kita akan membuat pengolahan limbah. Niatnya kalian itu apa? Kepengennya mau bikin limbah apa? Mau bikin pengolahan limbah itu seperti apa? Tapi menghasilkan gitu. Tapi menghasilkan. Bisa kita produknya bisa kita jual kembali. Sekarang tugas kalian di balik tadi itu, kalian buat setiap kelompok itu buat jadwalnya kapan, harinya apa, waktunya, kemudian limbahnya itu kita olah menjadi apa. Nah, ditaruh alat dan bahannya apa. Nah, ini contohnya perencanaan pembuatan jadwal praktik, kemudian pengennya bikin apa, tapi sesuai dengan alat dan bahan yang mudah kita jangkau ya. Jangan mempersulit diri, jangan cari bahan yang mahal, tapi murah tapi berkualitas. Ya, silakan dikerjakan tugas kalian selanjutnya pembuatan perencanaan jadwal untuk pembuatan untuk pengolahan limbah, kemudian tulis alat dan bahan yang kita gunakan. Baru kita pilih yang mana yang memang layak kita praktikkan pertemuan selanjutnya. Saya kasih waktu, kira-kira bisa selesai waktu berapa menit? Kita sepakati bersama. Berapa menit? 15 menit bisa selesai? Yang pertama bentuk perencanaan pembuatan pemanfaatan limbah. Kemudian itu kalian bikin jadwalnya kapan kalian mau, hari, tanggal, dan waktunya. Kemudian kalian pengen buat apa? Misalnya biogas atau pupuk kandang. Nah, kalian buat, tulis alat dan bahannya apa. Kalian presentasikan. Nah, kalau memang di antara kalian kelompok yang dua ini, yang memang pantas kita praktikkan, yang sesuai dengan kemampuan kita, itu yang kita praktikkan di depan. Kita siapkan memang alat dan bahannya. Ya. Silakan, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ada di ini, di materinya juga ada kok. Kan dikerjakan di belakangnya. Dikerjakan di belakangnya. Siap. Ini open. Belum tidur. Yun, sudah?
Lagu aja. Saya kali. Apa? Begitu ini. Yuk, ini. Nah, betul. Mau sama? Kita mati gitu. Kita mati. Ini situ. Ya. Oh, itu. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Tidak. Sudah, silakan. Maju ke depan, siapa tahu ada perbedaan waktu kalian bisa. Kelompok 2 duluan. Ya, boleh. Berdiri. Kelompok 2, jadwalnya kapan, misalnya, kemudian pengen limbah itu diolah menjadi apa yang bisa menghasilkan keuntungan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membaca jadwal pembuatan limbah untuk pembuatan pupuk kandang. Iya. Hari Pembuatan Selasa tanggal 20 September 2020. 20 pagi ya, oke. Alat dan bahan pembuatan pupuk kandang. Pertama, 1 ember. 3 bumper, 4 plastik atau terpal untuk penutup, 5 termometer, 6 timbangan, 7 karung atau kantung plastik. Oke. Bahan kotoran sapi, Iya. RI 35, sarang tokang, dan air. Ya. Ada 5 bahan, berarti kita gunakan kotoran sapi. Terus apa lagi itu? Empak, kesan bakar, kemudian air. Oke, enak. Ya, mudah kita jangkau itu untuk bahan nanti ya. Oke, terus Jun, bagaimana kelompok 1? Kelompok 1, Rahmat. Ayo Jun atau Rahmat ini? Oh, Rahmat. Atau Bayu? Biar biasa Bayu. Bayu, silakan. Indonesia. Perencanaan. Tidak.
Dan rencananya kapan ini mau ini praktik pembuatan pupuk kandang? Ayo, siapa yang maju? Ya, boleh. Boleh, Pak Surut. Sudah? Tanggal berapa mau praktik? Tanggal 8. 8 bulan 10. Waduh, sekali aja ya. Tapi bagus ya. Ya, enggak apa-apa, namanya juga perencanaan kalian dan persiapan alat dan bahan. Sulit enggak menurut kalian untuk mendapatkan alat dan bahan itu dulu, Jon? Tidak, ya sangat mudah kita dapatkan ya untuk alat dan bahannya. Nah, jadinya lebih bagusnya kita jadwalkan hari apa tadi? Hari Selasa tanggal 20 bulan 9 2022 dari jam 9 pagi sampai selesai. Itu kita mulai pembuatan karena rencana kalian sama, yaitu membuat pupuk kandang. Alat dan bahannya sama tadi, ada ember, cangkul dan lain sebagainya. Kemudian bahannya sangat mudah sekali kita dapat, kita jangkau: kotoran sapi, arang sekam, molasses, empat, dan air. Nanti Ibu carikan berapa persentasenya pencampurannya, kemudian mulai besok kita mulai siapkan bahan-bahannya, baru pertemuan selanjutnya kita mulai pembuatan pupuk kandang. Ada yang bertanya masalah alat dan bahan, masalah bahan tadi itu? Oke, apa? 4, Jon. No. Bakteri apa? Mikroorganisme yang akan membantu melakukan presentasi nanti pada pembuatan komposnya. 4 ini banyak sekali gunanya, bisa juga sebagai pencampur pembuatan molasses, bisa bukan hanya untuk pupuk kandang, banyak sekali khasiatnya untuk 4. Apalagi? Amonia si jerami kita pakai 4 juga nanti. Molasses itu gula dari saring gula molasses. Ya, Jun, benar? Ya, itu. Ada lagi pertanyaan masalah pupuk? Masalah limbah? Ya. Kalau kendala-kendalanya tadi itu ya, permasalahan-permasalahannya itu, kalau limbah tidak kita olah, itu bisa berakibat ke mengganggu lingkungan ya. Apalagi, ada yang ingat? Apalagi permasalahannya bisa menimbulkan penyakit. Terus apalagi? Bau yang menyengat berarti mengganggu
saluran pernapasan. Terus debu itu mengganggu mata. Itu, apalagi Jun? Jadi kita butuh melakukan penanganan-penanganan seperti pembuatan pupuk kandang, kemudian biogas, terus apalagi limbah juga bisa dimanfaatkan lagi sebagai pakan ternak. Jadi kita itu sekarang bagaimana cara memanfaatkan limbah yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahannya? Ya, salah satunya kita akan buat pupuk kandang besok. Itu yang kenapa kita pilih pupuk kandang, karena alat dan bahannya mudah kita jangkau. Ya, kalau biogas berarti kita harus bikin tongnya dulu, tempat penimbunannya biogas itu. Kayak tadi kan udah saya tampilkan kan. Nah, itu. Sebelum kita tutup kegiatan kita akhiri karena jadwal sudah kita bikin, terus alat dan bahannya sudah kita rencanakan. Mulai minggu besok kita akan sama-sama mencari bahan alat dan bahannya. Baru cara-cara pembuatannya nanti Ibu akan sampaikan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Dan terakhir, Ibu pengen refleksi kalian. Sebatas mana kemampuan kalian masalah pengolahan limbah ternak ruminansi perah. Ibu bagikan ya. Ini kita tutup. Ini dikerjakan. Ibu kumpulkan ya LKPD-nya. LKPD-nya tolong dikumpulkan. Silakan dikerjakan tuh. Bayu. Silakan. Yun.
Nggak ada tinta. Ya. Siapa yang mau duluan baca refleksinya? Ibu kasih bonus nanti. Yang baca refleksi. Oke, silakan. Lu, Yun, sudah? Refleksinya ada 4 pertanyaan di situ. Ini kan hal-hal apa saja yang kalian simpulkan terkait penanganan limbah pada ternak? Silakan.
limbah dapat menjadi undang-undang daripada dari ternak tidak menjadi biang penyakit atau bisa mencegah. Ya, lanjut. Yang kedua, pengalaman apa yang Anda peroleh dari penanganan limbah pada ternak dan ternak? Terus, Yaitu pengalaman menjadi penanganan limbah pada tiga, apa saja yang dapat diperoleh dari materi penanganan limbah pada ternak. Manfaatnya dalam hal limbah menjadi manfaatnya bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan menjadi bahan bakar maupun pupuk atau biogas yang mengurangi limbah dan pencemaran. Yang keempat, aspek menarik apa saja yang Anda temukan dalam materi tersebut. Yaitu metode baru dalam pembuatan limbah menjadi pupuk, biogas, dan lain yang berguna bagi masyarakat. oke. Bagus juga hasil refleksinya, setidaknya ada yang bisa dipahami ya. Hal-hal apa saja yang terutama. Silakan dipilih yang mana bonusnya. Oke. Siapa lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal apa saja yang dapat Anda simpulkan terkait dengan penanganan limbah pada ternak ruminansi yang Oh ya. Jawabannya, walaupun pupuk atau gas dibuat dari kotoran sapi, tetapi mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, dari mendaur-ulang sesuatu yang bermanfaat dan mengurangi dampak lingkungan. Dua, pengalaman baru apa yang Anda peroleh dari materi penanganan limbah pada ternak ruminansi perah? Mengetahui cara pembuatan pupuk dan bahannya. Ketiga, manfaat apa saja yang Anda peroleh dari materi penanganan limbah pada ternak ruminansia? Manfaat bagi masyarakat, contohnya pupuk kompos bagi tanaman dan keperluan rumah tangga seperti biogas. Keempat, aspek menarik apa saja yang Anda temukan dalam materi penanganan limbah pada ternak ruminansia pra? Pembuatan kompos dan pembuatan biogas. Oke. Ya. Silakan. Yang mana yang mau dipilih? Oh, kan orang pertama aja ini yang dapat bonus langsung. Silakan, siapa lagi, Jun? Mana refleksinya? Oh, ini. Bacakan tepuk. Rizky Maulana, silakan. Bacakan tepuk. Ini. Dino sih. Silakan Rizky Maulana. Hal saja yang dapat Anda simpulkan terkait dengan penanganan limbah pada ternak Indonesia perah. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah limbah dapat diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus, Pengalaman baru apa yang Anda peroleh dari materi penanganan limbah pada ternak Indonesia perah? Saya menjadi mengetahui cara pengelolaan limbah ternak Indonesia. Manfaat apa saja yang Anda peroleh dari materi penanganan limbah pada ternak Indonesia perah? Saya menjadi tahu caranya mengelola limbah dengan baik dan benar. Aspek menarik apa saja yang Anda temukan dalam materi penanganan limbah pada ternak Indonesia perah? Pengolahan limbah menjadi pupuk atau biogas sangat bermanfaat bagi masyarakat. oke. Yang mana ini bonusnya saya ambil ya, refleksinya. Silakan dipilih. Oke. Yang lain. Fokus juga. Oh ya, silakan. Enggak apa-apa, baca aja. Hal-hal apa saja yang dapat disimpulkan terkait dengan penanganan limbah pada limbah? Enggak boleh diketahui. Jawabannya adalah kesimpulan jika semua limbah bisa diolah, namun bagian dari limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar maupun pupuk ternak.
Lain soal dengan kepada ternak kira pengalaman dalam pengolahan hingga pada menjadi pupuk dan biogas dan lain-lain. Oke. Manfaat apa saja yang diperoleh dari memilih penanganan limbah pada ternak kira? Manfaatnya adalah limbah menjadi biogas, pupuk dan lainnya sehingga mengurangi limbah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Materi yang dalam kekuatan limbah menjadi pupuk, biogas dan lainnya yang berguna bagi masyarakat dan sekitarnya. Dipilih, silakan. Yang nggak baca refleksinya udah dapet. Sudah? Silakan yang lain siapa? Oh ya, Rian. Ini menunggu ini loh, Rian. Pengalaman baru apa yang Anda peroleh dari materi penampilan limbah padat dan sejahtera? Memahami cara mengenai limbah padat ternak manusia dan mengolahnya. Manfaat apa saja yang Anda peroleh dari materi penanganan limbah padat ternak dan sejahtera? Manfaatnya itu mengetahui cara dan langkah-langkah untuk mengolah limbah yang dihasilkan oleh ternak tersebut. Aspek menarik apa saja yang Anda temukan dalam materi penanganan limbah ternak? Oke, terima kasih ya. Refleksinya Ibu ambil, silakan. Dipilih. Silakan ini yang terakhir. Dibaca. Kenapa? Sudah. Ayo. Ayo, dibaca. Ayo yang lain. Jun, Airi, Rahmat. Nah, berarti ada beberapa siswa ini yang belum menangkap materi itu hari ini kalau begini caranya. Cukup untuk refleksinya ya, kumpulkan. Dikumpulkan. Ya, Ibu lihat, walaupun hanya satu pertanyaan dijawab, minimal ada usaha kalian kan. Baik, yang selanjutnya ini Ibu kasih sedikit penguatan masalah materi ini ya. Limbah peternakan. Apa limbah ternak? Sisa dari buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan. Terus apa lagi? Pemeliharaan ternak, dari ternak potong, pengolahan produk ternak, dan lain-lain. Nah, limbah tersebut dibagi menjadi dua bagian tadi itu. Tempat disebut teman-temannya ada berapa? Ada dua, kemudian apa aja? Limbah padat dan limbah cair. Kalau limbah padat itu terdiri dari apa? Feses, terus? Sisa-sisa pakan ternak. Kemudian apa? Urin ya. Terus ternak, ya kotoran sapi itu. Itu feses, urin, kemudian sisa pakan ternak, kemudian apa lagi? Ternak mati. Ini yang muncul ya. Dan lain sebagainya. Kalau limbah cair,
limbah cair. Limbah cair, ada yang tahu limbah cair? Nah, lihat, perhatikan. Bagaimana cara membersihkan ini? Itu kandangnya dibersihkan, disiram pakai air ya. Otomatis itulah salah satu contoh limbah cair. Karena limbah ternak sapi kotoran ternak itu bukannya disekop, diambil. Nah kalau yang disekop itu termasuk limbah padat. Tapi kalau disiram, dibuang ke saluran, kemudian ada tempat penampungannya itulah salah satu contoh limbah cair. Nah itu kan mengalir ke tempat penampungan. Contoh. Nah, ada 3 cara pengumpulan limbah, ada scraping, refill, dan flushing. Scraping itu membersihkan dan mengumpulkan limbah dengan cara menyapu atau mendorong. Nah, itu limbah padat ya, itu limbah padat. Kalau refill yaitu pengumpulan limbah dengan cara membiarkan limbah tersebut jatuh bebas lewat penyaringan. Pernah lihat nggak? Lantainya itu punya, itu kan sempat minggu kemarin Ibu lihat di pas pemerahan kan, lantainya seperti itu. Kemudian flushing, pengumpulan limbah menggunakan air untuk mengangkut limbah tersebut dalam bentuk cair. Nah, kayak tadi itu disiram, kemudian ada tempat penampungannya ke sana lari saluran pembuangannya. Seperti itu. Itu cara pengumpulan limbah. Nah, ini cara scraping. Nah, kemudian gambarnya. Nah, itu ya sedikit penguatan materinya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan melakukan pembuatan pupuk kandang. Ya. Minggu depan kesepakatan kita tadi itu jadwalnya tanggal 20 hari Selasa jam 9 pagi sampai selesai. Kita ke kelas dulu, baru kita langsung ke gudang untuk melakukan pembuatan pupuk kandang. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita lebih berkahnya, mudah-mudahan materi yang kita dapat hari ini bisa diserap dengan baik. Lebih berkahnya kita berdoa untuk sebagai penutupnya yang dipimpin sama Junaidi. Lanjut. Terima kasih Junaidi. Kita akhiri kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang belum. Terima kasih. Memo kami yun. Nanti tidak sih. Sampai Keluar. Sudah selesai, sayang. Alhamdulillah. Tapi Bu, Mungkin memang kalau penjadwalan meganya dibentuk U, iya dibentuk Halo. U. mungkin kalau Karena meganya situasinya- dibentuk ini bisa luasa melihatnya bagi audiens. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa mencoba untuk
bentuk U seperti ini. Sehingga kalaupun kita laksanakan kerja kelompok, tidak ada siswa yang membelakangi guru. Sehingga menghadap ke guru semua. Bagus sudah Bu Laila, tinggal mungkin untuk RPP-nya belum diunggah. Bu Laila sama Pak Yusrin Iya, Bu. belum diunggah. Lupa, Ibu. Ya, step Maaf. by step ya. Untuk jadwalnya berarti hari ini Pak Yusrin sama Bu Laila saja ya? Iya. So, jadwalnya Iya. Mohon maaf tadi saya mulainya Bu Laila sama endingnya Pak Yusrin pas di lahan. Di sana sinyalnya buruk sekali. Sehingga saya ini di kelas bisa mengikuti dengan baik kalau di kelas. Ya, semangat Bapak Ibu. Nanti bisa kita ya. Sofinya tadi tidak sempat gabung Pak. Enggak sempat. kayaknya gangguan di tempat Ibu. Oh gitu. Baik. Iya. Dengan katanya. Wah itu. Baik Bapak Ibu. Mungkin terbatas ya, Bu ya. Listnya.